Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan kenapa media tanam anggur yang saya gunakan ini dominasinya adalah sekam lapuk ataupun juga sekam bakar. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah media tanam yang baru saya campur ya. Jadi campurannya ada sekam lapuk, sekam bakar, tanah, kapur dolomit, dan juga furadan. Nah, kalau kita bicara tentang media tanam ya, kenapa yang saya gunakan adalah dominasinya selalu adalah sekam lapuk ataupun sekam bakar, tapi tetap harus ada tanahnya ya. Ini yang pertama, media ini saya gunakan untuk pembibitan ya. Otomatis kalau bibit itu kan saya butuh media tanam yang ringan dan juga media tanam yang sangat poros ya. Nah, dengan media yang ringan dan juga poros seperti ini yang pertama jelas ya, pada saat pengiriman bibit ini ringan ya, 1 kilo bisa muat 2 bibit, itu jelas. Yang kedua adalah saya butuh porosivitasnya. Jadi kalau kita bicara menanam anggur di dalam polybag, planter bag ataupun pot, memang diharuskan media tanam yang poros. Kalau kita siram itu air harus langsung keluar ya. Seperti ini contohnya nih, media tanam ya. Dominasinya adalah sekam bakar dan juga sekam lapuk. Tapi harus juga menggunakan tanah. Nah, kenapa? Karena saat media tanam yang kita gunakan ini poros, tanah ini yang kita campurkan fungsinya adalah tentu saja untuk sedikit menahan air ya, agar tidak terlalu poros-poros banget ya. Dan tentu saja fungsi berikutnya adalah untuk bisa dikatakan mengikat unsur hara yang kita berikan berupa pupuk ya. Ya, jadi dengan ada tanah, harapannya nanti setiap unsur hara, katakanlah kita kasih pupuk NPK ya, itu pupuknya bisa tertahan di dalam tanah yang saya campurkan ini. Nah, berikut akan saya buktikan ya tentang media tanam. Nah, yang pertama ini saya udah siapkan ini satu polybag berisi full tanah ya. Ini tanah gunung ya. Yang tengah adalah full sekam bakar. Dan yang ini adalah full sekam lapuk. Nah, kenapa sekam lapuk ya? Kalau sekam yang baru ini biasanya masih tajam ya. Jadi karena akar anggur ini sangat mudah sekali banyak, kalau saya gunakan sekam yang masih baru ini kurang bagus ya. Walaupun bisa ya, yang penting kita rajin nyiram tiap hari, sekam baru nggak masalah. Nih lihat, ini adalah polybag yang diisi full tanah. Lihat daya resapnya. Daya resapnya akan sangat lama sekali ya. Lihat. Bahkan untuk turun ke bawahnya ini membutuhkan waktu. Nah, otomatis kalau kita tanam di polybag, planter bag ataupun pot, ini kalau kita gunakan full tanah seperti ini akan daya resapnya akan sangat lama sekali ya, sehingga ditakutkan terjadi busuk akar. Nah, kita lihat sekarang yang sekam bakar, lihat. Nah, air akan langsung turun ya. Ini berarti porosivitasnya sangat bagus ya. Itu saya kasih contoh yang sekam bakar full ya. Nah, nanti kita siram juga yang menggunakan sekam lapuk full nih, satu polybag. Nah, lihat. Ini pun sama ya, daya resapnya sangat bagus, porosivitasnya sangat bagus. Air akan langsung turun ke bawah.
sangat cepat sekali ya. Itulah perbedaannya. Makanya kita perlu melakukan perbandingan untuk media tanam anggurnya. Nah, apakah tidak boleh kita menggunakan tanah? Ya tentu saja boleh. Tapi untuk penyiramannya jelas kita jauh lebih lama ya. Misalnya bisa seminggu sekali. Karena banyak tanah juga yang tipenya ini tipe poros ya. Disiram ini langsung keluar air juga ada tuh. Jenis-jenis lemah yang berpasir apa ya, namanya tanah ladu kalau nggak salah. Nah itu juga bagus, tapi kan kadang ada tanah yang sangat cepat sekali kering ya, dan keras ya, dan daya resapnya sangat lama ya. Nah ini makanya untuk biasanya kalau saat saya gunakan untuk pembibitan, baik itu menanam di planter bag dan pot, ini saya gunakan ketiganya ya. Jadi dominasinya ini bisa 2 sekam bakar, 1 sekam lapuk, kemudian tanahnya 1 itu juga boleh. Kalau enggak ini ya, yang 2 itu bisa sekam lapuk, kemudian 1 sekam bakar, dan juga 1 tanah. Atau bisa juga ini 1, ininya setengah, itu juga boleh. Ya intinya dominasinya tetap baik itu bisa sekam lapuk, bisa juga sekam bakar. Nah, kenapa dikasih tanah? Itu tadi ya. Tanah ini fungsinya untuk sedikit meredam porosivitasnya. Maksudnya agar tidak terlalu poros banget ya. Jadi kan kalau kita kasih pupuk, harapannya pupuknya ini masih ibaratnya nyangkut ya di dalam tanahnya. Nah, itulah kenapa ketiganya ini adalah sahabat sejati yang biasa saya gunakan untuk menanam pohon-pohon anggur di tempat saya. Karena memang saya kan di atas rumah tanamnya, jadi saya menggunakan planter bag dan juga pot. Jadi dominasinya haruslah poros ya. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. Nah intinya seperti itu. Kalau mau tanam di tanah juga boleh ya, karena kan jenis tanah juga beda-beda. Kan ada tanah yang juga poros juga ya. Ya intinya teman-teman bisa meneliti sendiri sebelum menanam. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.